Siapa yang mulia? Tidak pantas ikut campur dalam keluarga saya seperti ini. Melihat siluet tipis yang berdiri bersama Yun Kuan, kulit Yun Yao tampak sangat suram, dan ekspresi muram keluar perlahan dari mulutnya. Yun Yao, jika kamu tidak ingin Yunling menghilang, serahkan saja padaku, dan aku akan membuat rasmu lebih cemerlang. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, siluet tipis itu sepertinya mengabaikan aturan 10.000 benua etnis, dan seringai terdengar dari mulutnya. Cemerlang. Yun Jinjun itu adalah hantumu. Yun Yao mendengus dingin, wajahnya tampak muram. Mendengar ini, ada kengerian-kengerian di banyak mata yang kuat di bawah. Inilah yang mereka ingat. Yun Kuan juga dengan sungguh-sungguh bersumpah untuk meyakinkan mereka bahwa selama dia memberinya posisi patriark, dia akan memimpin keluarga Yunling ke era yang gemilang. Saya khawatir metodenya adalah memperlakukan Yun Sengjun seperti itu. Meskipun tentara Yun Seng telah menjadi sangat kuat, mereka menjadi impersonal. Selain itu, di akhir tentara Cloud Saint, mereka juga melihat pemandangan sunyi di depan mereka. Jika Yun Kuan dan kemegahan orang misterius itu seperti ini, mereka lebih suka tidak. Selama mereka diberi kesempatan, mereka bisa menjadi lebih kuat, dan kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas konsekuensinya. Di hadapan pertanyaan Yun Yao, siluet tipis itu menyelinap, berkata dengan ringan. Mendengar ini, mata Yun Yao memancarkan warna yang aneh. Dia masih ingat bahwa karena dia dicampur dengan minuman yang membagi kekuatan, sehingga para orang suci Yun itu terbangun dari kegilaan. Tetapi ini tidak untuk mencegah tragedi itu. Cloud Saint yang tersisa pembangkit tenaga tentara. Seolah-olah reaksi gila, masing-masing dan semua orang mati. Kursi ini tidak punya waktu untuk berdebat denganmu, dan memberimu waktu yang diperlukan untuk membakar satu batang dupa. Tunduk padaku, jika tidak. Aku hanya bisa membiarkanmu mengubah klan Yunling menjadi patriark yang patuh. Orang misterius itu sepertinya tidak menganggap Yun Yao dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di bawah matanya. Dia tertawa kecil, suara ketidakpedulian, seolah diucapkan, bergema di atas langit. Mendengar suara ini, kulit Yun Yao menjadi sangat suram. Jika Yun Kuan sendirian, dia memiliki kepastian mutlak untuk menaklukkannya. Namun, kekuatan yang diungkapkan oleh orang misterius ini membuatnya tidak melihat kedalaman sama sekali. Yun Yao memiliki perasaan berbahaya di hatinya. Dia mungkin terkubur di tangannya. Namun, jika menurut apa yang dia katakan, pengakuan kesetiaannya, saya khawatir keluarga Yunling juga akan jatuh ke dalam kesengsaraan. Dalam hal ini, saya khawatir hidup lebih buruk daripada kematian. Di bawah, Yun Jian dan kekuatan lainnya juga berwajah berat. Mereka tahu bahwa meskipun Yun Yao umumnya lebih konservatif dari patriark sebelumnya, dia tidak akan mengambil kebebasan untuk melancarkan perang. Tetapi ketika menghadapi invasi asing, Yun Yao pasti tidak akan menyerah dengan patuh, menjual ras untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Saat ini, saya khawatir dia akan berjuang untuk keluarga Yunling. Waktu 5 menit, cepat berlalu. Sepertinya hanya kamu yang bisa diselesaikan untuk mengendalikan keluarga Yunling. Melihat wajah Yun Yao, sosok kurus itu tidak banyak bertanya. Sebuah gumaman perlahan keluar dari mulutnya. Bang! Dengan suara gumaman ini, nafas yang mengerikan terpancar dari tubuhnya yang kurus. Di bawah aura ini, langit dan bumi bergidik. Jelas, orang misterius ini tidak lagi berniat menunda waktu, melainkan siap menyerang Yun Yao. Merasakan aura itu, ekspresi muram di wajah Yun Yao juga semakin intens. Dia dapat merasakan bahwa nafas orang misterius ini bahkan lebih tirani darinya, meskipun yang terakhir belum mencapai titik pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi. Tetapi, dia pasti dalam kategori puncak di alam manusia. Apa yang membuat Yun Yao lebih khusyuk adalah bahwa meskipun yang terakhir menghembuskan nafas, dia masih belum melihat identitas yang terakhir. Nafas itu penuh dengan ki yang sangat buruk yang melonjak ke langit. Di area ini, dia sama sekali tidak mendengarkan kata ras mana yang akan menjadi nafas ini. Siu. Saat Yun Yao tenggelam dan hendak melakukan yang terbaik untuk bertarung, aliran cahaya tiba-tiba meledak dari alun-alun di bawah, terbang langsung menuju kota Yunling. Yun Yao mengerutkan kening. Mengira itu adalah orang yang kuat di klan. Ketika dia hendak minum, dia tiba-tiba melihat bahwa wajah dalam aliran cahaya. Sederhananya, bukanlah orang dari klan Yunling. Siapa itu? Yun Jian dan kekuatan lainnya juga sedikit terkejut. Mereka semua melihat keluar. Siluet itu, sama sekali bukan anggota klan Yunling mereka. Kapan orang ini menyelinap ke alun-alun pemujaan leluhur mereka? Apakah dia juga bawahan Yun Kuan? Yun Cha mengerutkan kening, membisikkan kecurigaan. Sekarang Yun Kuan terungkap, kekuatan pertahanan seluruh kota Yunling berada di bawah kendalinya. Dia kemungkinan besar adalah bidak yang ditinggalkan oleh Yun Kuan. Apakah rasanya situasi keseluruhan sekarang sudah diperbaiki, sehingga tidak lagi tersembunyi? Dan siluet tipis di langit menyadari siluet itu. Dia melirik ke arah aliran cahaya, dan bahkan jika dia mendapatkan kembali matanya dengan bosan, nafas yang menakutkan tersebar, ditekan ke arah aliran cahaya. Siu. Namun, yang mengejutkan orang misterius itu adalah nafas yang cukup untuk menahan raksasa puncak agar tidak bergerak tidak menghentikan siluet itu.
Fluktuasi nafas yang memancar darinya hanyalah senior tingkat suci. Tetapi paksaan dari pembangkit tenaga listrik teratas tampaknya tidak terlalu menghalangi dia. Yah, orang itu sepertinya tidak bersama pemberontak Yun Kuan. Melihat pemandangan yang terjadi di langit, Yun Jian dan mata kuat lainnya sedikit membeku, dan ekspresi tak terduga muncul di matanya. Itu dia. Ketika saya melihat siluet itu, ekspresi ketakutan yang dalam muncul dari wajah Yunsi dan Yunsi. Untuk siluet ini, mereka memiliki ingatan yang lebih dalam. Senior, sesuatu tentang keluarga Yunling. Kamu harus campur tangan dengan paksa. Bukankah itu bagus? Siluet itu akhirnya jatuh ke udara, dan itu persis Qin Yichen. Namun, yang mengejutkan adalah dia hanyalah seorang senior yang suci, dan dia langsung menghadap siluet kurus itu, berteriak ringan. Kamu pikir kamu siapa? Orang misterius itu hanya meliriknya, dan suara menghina datang dari bawah ember. Terlihat bahwa siluet itu masih sangat muda. Pada usia ini, ia telah menjadi pembangkit tenaga senior yang suci, dan juga iblis yang ingin datang. Namun, bahkan jika dia jahat lagi, itu selalu hanya semut senior yang suci itu saja. Untuk pembangkit tenaga listrik teratas, tidak ada ancaman sama sekali. Hehe, apakah nikmat klan sangat pelit sekarang? Namun, dalam sekejap, suara Qin Yichen membuat wajah orang misterius itu tiba-tiba berubah.